Dia hanya memecat seorang karyawan yang bermalas-malasan saat bekerja. Dalam sekejap, perusahaan kehilangan pesanan senilai ratusan miliar. Tidak hanya itu, perusahaan juga tiba-tiba diserang oleh hacker, mengakibatkan hilangnya banyak data. Bahkan dirinya sendiri juga tiba-tiba terjebak dalam masalah. Hingga saat ini, wanita itu baru menyadari masalah yang telah dia buat. Ternyata gadis yang dia pecat adalah maskot yang diundang khusus oleh bos. Selama ada dia di perusahaan, segalanya akan lancar tanpa hambatan. Perusahaan akan semakin maju. Dan gaji bulanannya adalah 88.888. Pekerjaan sehari-harinya hanya bersenang-senang. Dia hanya perlu bersenang-senang di perusahaan. Namun, pada hari itu, putri bos datang ke perusahaan. Hanya untuk menggantikan ayahnya yang sakit dalam mengelola perusahaan. Namun, dia tidak menyangka bahwa untuk menunjukkan kekuasaan. Pada hari pertama kerja, dia memecat beberapa karyawan yang tidak disukainya. Bahkan juara penjualan pun tidak dia lepaskan. Saat itu, dia melihat gadis yang sedang bermain game. Seketika marah membara, melempar ponsel gadis itu. "Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu gila ya? Ini waktu kerja. Kamu bermain game dengan terang-terangan. Bahkan berani memarahi saya. Kamu dipecat." Gadis itu langsung merasa tidak percaya. Lagi pula, dia adalah jimat yang diminta oleh bos dengan susah payah. Jadi, dia menyarankan nona besar untuk bertanya kepada ayahnya sebelum memecatnya. Namun, nona besar bersikeras bahwa gadis itu adalah aib perusahaan. Jika ingin memecat, silakan saja. Bahkan bisa menghemat beberapa ribu gaji. Tapi Hari memberitahu bahwa gaji gadis itu bukan beberapa tangan, melainkan 88.888. Hanya untuk mendapatkan keberuntungan. Apakah saya tuli atau kamu yang gila? Seorang staf administrasi bahkan bisa mendapatkan gaji 88.800. Ini adalah yang ditetapkan oleh Tuan Ye. Ayahku benar-benar sudah tua dan bingung. Nona Ye, saya sarankan kamu bertanya sebelum memecat saya. Atau tanyakan dulu kepada Tuan Ye. Di sini tidak bisa dipecat. Nona besar, tenangkan dirimu. Tuan Nyonya Ye tidak akan setuju. Iya. Kenapa begitu banyak orang mendengarkannya berbicara? Ayahku memberinya gaji bulanan yang begitu tinggi. Apakah dia benar-benar memiliki kelebihan? Saat itu juga, ibu nona besar menelepon. Mengklaim bahwa ayahnya baru saja membeli kalung giok senilai 1 juta. Ibunya curiga bahwa ayahnya memberikannya kepada gadis luar. Meminta nona besar untuk lebih memperhatikan di perusahaan. Harus menemukan gadis ini. Setelah menutup telepon, nona besar segera memperhatikan kalung di leher gadis itu. Lalu dia memberi tamparan. Aku bilang seorang staf. Bagaimana bisa mendapatkan gaji setinggi itu? Aku bilang bagaimana bisa berani bermalas-malasan di tempat kerja? Aku bilang kenapa kalian semua membela dia? Ternyata nona besar yang melihat kalung di leher gadis itu, mengira gadis itu adalah gadis luar yang dipelihara ayahnya. Gadis itu sebenarnya ingin menjelaskan. Namun nona besar sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Dia langsung menyuruhnya untuk mengemas barang dan pergi. Saat itu, karyawan lain segera membujuk nona besar, mengklaim bahwa gadis itu tidak bisa bekerja. Perusahaan bisa mencapai skala seperti sekarang. Semua berkat aura keberuntungannya. Namun nona besar keras kepala, dan menyatakan bahwa jika mereka membantu gadis itu berbicara lagi, mereka semua akan diusir. Sementara gadis itu hanya mengingatkan nona besar agar tidak menyesal di kemudian hari. Menyesal? Gaji yang begitu tinggi. Saya bisa menemukan 10 orang yang lebih baik darimu. Maka saya ucapkan semoga beruntung, nona besar. Kemudian gadis itu melangkah keluar dari perusahaan. Begitu dia pergi, kontrak senilai ratusan miliar yang akan ditandatangani perusahaan pun batal. Segera setelah itu, komputer perusahaan diserang oleh hacker, mengakibatkan hilangnya banyak data penting. Belum sempat nona besar pulih dari keterkejutannya, dia juga terkena ledakan akibat korsleting di perusahaan. Nona besar tidak menyangka bahwa hari pertamanya bekerja akan seburuk ini. Jadi dia mengeluh kepada temannya. Tanpa sadar, itu disebabkan oleh pemecatan gadis pembawa keberuntungan. Temannya yang mendengar ceritanya hanya merasa aneh, lalu memberitahunya bahwa seseorang dengan aura keberuntungan telah meninggalkan perusahaan. Meminta nona besar segera mencarinya dan menjaganya. Pasti perusahaan akan semakin maju. Namun nona besar tidak percaya hal-hal aneh. Namun, di detik berikutnya, asisten datang berlari memberitahunya. 3 pemasok perusahaan tiba-tiba menghentikan kerjasama dengan mereka. Saat itu, temannya mendengar berita tersebut, meminta nona besar segera mencari gadis pembawa keberuntungan. Namun nona besar tidak menganggapnya serius. Namun, baru saja dia menutup telepon, asisten menerima kabar bahwa pemasok yang menghentikan kerjasama bertambah menjadi lebih dari 10. Nona besar marah hingga hampir mengalami serangan jantung. Ah, sial. Jadi dia segera mencari temannya untuk mendapatkan kontak gadis pembawa keberuntungan. Tanpa disadari, gadis pembawa keberuntungan yang disebut temannya adalah gadis yang baru saja dipecat oleh nona besar. Dan saat itu, gadis itu baru saja tiba di bawah gedung perusahaan. Dia menerima pesan permohonan bantuan dari nona besar. Halo, sang dewa. Pesanan besar perusahaan kami gagal. Pemasoknya kabur. Ruang teh meledak. Kabel listrik juga mengalami korsleting, membuatku hancur seperti bunga. Tolong, selamatkan saya. Orang ini sangat merendah. Itu pasti bukan Ye Jialing. Wanita sombong itu.
Kemudian gadis itu, melihat betapa menyedihkannya keadaan orang itu, memutuskan untuk membantu dia. Dia pun mengatur waktu untuk bertemu. Lalu Nona Besar membawa asistennya untuk mencari bantuan sang dewa. Bunga Bakung.